Kita semua pasti sering mendengar atau membaca postingan di media sosial mengenai opini dari pendukung kelompok tokoh politik dengan sebutan cebong dan kampret. Sebutan cebong dan kampret awalnya dilakukan warganet guna mengelompokkan perbedaan pilihan politik masyarakat. Dua sebutan itu cukup menghangatkan situasi politik jelang pemilu dan sesudahnya. Sebutan cebong dan kampret adalah upaya membangun sinisme dan ekspresi politik yang fantastik. Memang dipakai untuk saling mengidentifikasi dan membedakan dengan tegas satu kelompok dengan kelompok yang lain. Cebong menunjuk pengikut capres saat itu Jokowi dan kampret capres Prabowo Subianto. Setelah Kabinet Indonesia Maju terbentuk, dua kata itu mulai redup. Popularitasnya mulai tergantikan dengan kosakata lain, yaitu kadrun. Kadrun adalah sebuah singkatan yang kepanjangannya adalah kadal gurun. Kadal gurun alias kadrun ini biasa digunakan oleh para buzzer dan pendukung Jokowi sebagai sebutan umat Islam yang suka demo dan aksi bela Islam yang menurut mereka anti Pancasila dan radikal. Kadrun disematkan kepada orang atau kelompok yang belum move on terhadap hasil Pilpres 2019. Fenomena labelisasi dinilai menjadi salah satu indikator sistem demokrasi di Indonesia masih perlu diperbaiki. Konflik di tingkat elit tidak bersifat ideologis. Begitu pertarungan selesai, konflik pun selesai. Berbeda dengan basis massa di akar rumput, mereka sangat ideologis, sudah tertanam secara mendalam sebelum gelaran kompetisi dimulai. Indonesia belum sampai level ide gagasan sebagai komoditas utama dalam pertarungan. Komoditas utamanya masih identitas, bahkan diperparah dengan labelisasi yang diproduksi tidak jelas. Lalu mau sampai kapan kita ribut kadrun, togok, cebong, dan kampret? Kita semua tahu bahwa pemilih terbanyak pada saat Pilpres 2019 lalu adalah pemilih dengan usia di bawah 39 tahun. Yaitu dengan persentase 55%. Semakin ke bawah usianya, mereka makin kurang informasi mengenai sejarah dan perilaku politikus. Kita harus bersama-sama membuka fakta mengenai perilaku politikus agar kita sama-sama tahu dan membuka sudut pandang cara berpikir kita untuk lebih terbuka. Berikut adalah beberapa perilaku politikus. Pertama, Fadlizon. Fadlizon adalah juru kampanye pemenangan Jokowi dan Ahok pada Pilgub DKI 2012 yang lalu. Kedua, Anies Baswedan. Beliau adalah tim sukses Jokowi JK sekaligus mantan Menteri Pendidikan Kabinet Kerja. Anies Baswedan dekat dengan JK dan nempel dengan Pak Prabowo serta PKS. Padahal dulu Anies sering dituding Syiah oleh PKS. Ketiga, Ahok. Di tahun 2012, Gerindra lah yang menjadikan Ahok wakil gubernur dan memasangkan dengan Jokowi. Ahok yang kemudian di tahun Pilgub 2017 oleh 212 diserang, sekaligus diserang Gerindra juga. Kesimpulannya, di tahun 2012 Ahok disayang Gerindra, lalu 2017 diserang oleh Gerindra. Keempat, SBY. SBY dulu adalah mantan Menteri Megawati lalu maju nyapres di tahun 2004 bersama Pak JK yang juga Menteri Megawati didukung Pak Surya Paloh. Sekarang Surya Paloh dan JK dekat sekali dengan Megawati. 2004 saling serang, 2014 saling dukung JK dan Megawati. Kelima, Prabowo. Sejarah Pak Prabowo dulu adalah calon wapres pasangan Megawati ketika Pilpres 2009 berseberangan dengan SBY. 6. Abu Rizal Bakri. Pilpres 2009, Pak JK juga nyapres dengan Pak Wiranto melawan Pak SBY dan Pak Budiono yang didukung Abu Rizal Bakri. Lalu kemana Pak Abu Rizal Bakri setelah 2014? Sekarang Abu Rizal Bakri berteman dengan Pak Prabowo yang dulu kompetitornya di Pilpres 2009. Ketujuh, Amin Rais. Amin Rais menggulingkan Gus Dur sehingga Megawati naik sebagai presiden. Padahal sebelumnya Amin Rais paling tidak sudi kalau Megawati menjadi presiden. Amin Rais berusaha keras agar Gus Dur jadi presiden menggantikan Habibie di rapat MPR tahun 1999. Lalu digulingkan Gus Dur setelah 1 tahun sebelumnya digadang-gadang oleh Amin Rais dan menaikkan Megawati. Yang 1 tahun sebelumnya Amin Rais alergi dengan Megawati. Kalau dipikir-pikir, Megawati itu memiliki hutang besar atas jasa Amin Rais menjadikannya Presiden Indonesia kelima. Pilpres berikutnya Amin Rais melawan SBY. Amin Rais juga berseberangan dengan Prabowo di Pilpres 2004 dan 2009. Sekarang Pak Amin Rais akrab dengan Pak Prabowo. Padahal dalam agenda tahun 1998, Amin Rais ini target Letnan Jenderal Prabowo untuk
diamankan. Sekarang Prabowo mengamankan Amin Rais. Sampai di sini mudah-mudahan kita semua paham. Sebetulnya masih banyak lagi perilaku tokoh politik lainnya. Jadi, untuk apa lagi kita diperbudak dengan kebencian, dengan mengumbat cebong, kampret, kadrun, dan togo. Sedangkan para tokoh politiknya di sana santai-santai saja, karena memang begitulah politik. Mau sampai kapan kita ribut kadrun, togo, cebong, kampret? Sudahlah, hilangkan kosakata itu dari argumen atau opini kita. Sekarang waktunya kita untuk memberikan kritik dengan cara yang baik, dan para pemimpin yang dikritik juga harus siap menerima kritikan. Mulailah untuk menaikkan level demokrasi kita. Tidak ada gunanya kita berdebat di sosial media tanpa memberi kritik yang membangun untuk pemerintah. Untuk para generasi muda, kita itu bukan musuh, kita itu satu atap tanah air yang sama, NKRI. Yang seharusnya kita lawan bukan bangsa kita sendiri, tapi bangsa dan negara lain yang mencoba merebut kedaulatan Indonesia, yang berniat menjajah dan memanfaatkan NKRI untuk kepentingan mereka.